Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas mempermalukan hakim yang mata duitan di hadapan raja. Diceritakan raja menyelenggarakan syukuran nama bayi. Pada syukuran kali ini, Baginda Raja tidak mengundang Abu Nawas karena takut Abu Nawas akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Abu Nawas pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya Abu Nawas di istana, dia langsung membaur dengan tamu undangan yang lainnya. Beberapa saat kemudian raja mulai berpidato. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan mulai hari ini nama bayi ini adalah Jabnib, kata Baginda Raja. Tiba-tiba ada salah seorang di antara para tamu memprotes nama itu. Jangan Baginda, jangan diberi nama Jabnib. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari? Kuman Paduka Raja. Tapi Baginda Raja membiarkan kedatangan dari Abu Nawas. Kenapa kamu protes atas nama yang aku berikan, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Biasanya orang yang bernama Jabnib, orangnya itu bodoh Baginda. Lebih baik diganti dengan nama lain saja, kata Abu Nawas tanpa beban. Raja merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Mana buktinya Abu Nawas kalau orang yang bernama Jabnib itu bodoh? Kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung, ancam Baginda Raja. Tentu saya bisa membuktikannya Baginda Raja. Baginda tahu kan hakim yang bernama Jabnib? Dia hakim yang bodoh Baginda Raja, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya membutuhkan 30 keping emas Baginda, imbu Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid pun menyetujui permintaan Abu Nawas karena bakal ada tontonan yang menarik dari Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah Hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Sesampainya ia di rumahnya, sang hakim sedang berzikir. Diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sehingga membuat sang hakim menjadi heran. Kenapa kamu tertawa Abu Nawas? Kata hakim itu. Burungmu dalam sangkar itu berkata bahwa ada 10 keping emas di bawah sajadahmu wahai hakim, kata Abu Nawas. Dengan rasa ragu hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara hari ketiga Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat ketemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis, tidak seperti 2 hari sebelumnya. Kenapa kamu menangis wahai Abu Nawas? Kata sang hakim. Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok, kata Abu Nawas. Sang hakim pun percaya saja sambil gemeteran, tetapi sang hakim meminta solusi pada Abu Nawas. Agar perkataan burungmu tidak terjadi, maka pura-pura matilah kamu, kata Abu Nawas. Sang hakim pun pura-pura mati dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat banyak. Singkat cerita, saat jasad hakim diusung menuju ke pemakaman, terpapaslah dengan raja. Raja menjadi kaget karena baru tahu kalau Hakim Jabnib sudah meninggal.
Raja pun membuka keranda melihat wajah hakim untuk terakhir kalinya. Ketika dibuka, hakim tersenyum kepada baginda raja dan mengedipkan matanya. "Kenapa Hakim Jabnib yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas?" kata raja kepada Abu Nawas. "Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnib yang aku katakan tempo hari ketika syukuran," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban dari Abu Nawas, raja tertawa terpingkal-pingkal, sementara warga yang dikerjain merasa kesal. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.